senangnya saya di branding karena saya seninya istilahnya buat sekolah itu kalau di branding ada Mas. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, semoga sehat dan sukses selalu. Kembali berjumpa di channel Wayah Angon teman-teman. Kali ini saya bermain ke kandang milik seorang peternak, tapi ini kambingnya kepala hitam atau peik. Orang-orang menyebutnya peik ya teman-teman, dan kita akan tanya-tanya seputar sistem peternakan beliau ini. Semoga nanti ada sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Ikutin videonya teman-teman, jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ini beda desa dengan tempat saya teman-teman. Nah itu kandangnya ada di dalam sana. Kita sekarang mau masuk ke menemui narasumbernya teman-teman. Nah dari bentuk kandangnya sudah bisa ditebak ya teman-teman, kalau ini kambing kelas PE. Jadi biasanya kandang-kandang seperti ini untuk kambing-kambing PE teman-teman. Kalau jenis kambing Jawa Randu jarang yang menggunakan kandang seperti ini, khususnya di Lampung Timur, atau bahkan memang belum ada yang ternak kambing Jawa Randu tapi pakai kandang seperti ini. Selamat siang Mas. Siang Mas. Ini mau minta izin tanya-tanya seputar ternak kambing jenengan ini. Kalau bisa jawab, tak jawab Mas. Oke, ini kambing apa ini Mas yang di ini Mas? Insya Allah semua khusus PE Mas. Khusus PE. Sudah berapa lama ternak kambing kelas PE ini? Kalau saya udah lama Mas. Bahkan mungkin udah 10 tahun ada. 10 tahun? Nah, cuman belum berani istilahnya ternak banyak. Jadi kapasitas ya cuman induan sekitar 4 ekor, 5 ekor itu aja karena terbatas kandangnya. Sudah 10 tahun berarti sudah kenyang pengalaman tentang peternakan. Lalu pertimbangan khususnya apa kok belum berani memperbesar kandang dan memperbanyak kambingnya Mas? Karena belum fokus Mas, belum fokus ke satu peternakan itu aja, masih banyak di luarnya gitu loh. Oh, jadi ada kerjaan lain selain ngurusin kambing-kambing ini? Ada, selain tani sama kerja di perusahaan lah. Oh, kerja di perusahaan? Di perusahaan mana Mas kalau boleh tahu Mas? Pertanian. Oh, pertanian. Kenapa jenengan kok lebih memilih ternak kambing jenis PE ini? Apa istimewanya menurut jenengan Mas? Ya istimewanya kayaknya ternaknya sedikit, cuman kalau pas jual terimanya uang lumayan. Lumayan. Jadi kita nggak capek-capek cari rumputnya itu terlalu banyak karena jumlahnya kan sedikit juga. Cuman begitu ngelahirin kita jual sapi-sapiannya kita udah lumayan, soalnya harganya kan di atas Rambon biasanya kan gitu kebanyakan. Kalau soal pemasaran kira-kira gimana Mas? Karena kalau kambing jenis PE ini kan bisa dibilang harganya kurang ekonomis. Ada yang bilang PE itu harga-harga perih, itu gimana Mas nanti pemasarannya Mas? Ya itu perih, ekonomis, sama itu tergantung seni dari kambing itu sendiri Mas. Oh. Kalau memang kambing itu kualitasnya cuma sedang-sedang, dia pasti juga ekonomis. Kalau menengah ke bawah mungkin lebih ekonomis lagi. Walaupun jenis PE itu? Walaupun jenis PE. Oh, karena itu. PE itu macam-macam Mas. Ada yang istilahnya cuma biasa, sedang, ada yang luasan yang masuk kelas kontes. Lah kalau yang udah masuk seni kelas kontes itu udah tidak bisa dihitung dengan nominal. Jadi ukurannya cuma senang, duit cukup. Oh gitu. Jadi kalau sudah
senang berapapun deal gitu ya. Biasanya gitu, yang pernah tak alami gitu. Jadi kalau untuk kambing yang masuk kelas seni atau kontes itu ciri-ciri spesifiknya apa Mas menurut jenengan Mas? Ya kalau pengalaman saya sih, pertama kalau untuk pejantan itu indukannya, kepalanya itu bulat, nyadil, yang istilahnya sekarang itu nyadil itu nyatem itu, terus telinganya pangkalnya ini tidak bonggol, lemas, panjang, itu lebar. Kalau untuk kaki? Untuk kaki ya yang kokoh lah, jangan sampai saat kan kadang ada yang ini kurang ya. Jadi semuanya dinilai. Gelambir gimana kalau soal gelambir? Gelambir dinilai juga. Dari bulu dimulai juga, makanya dari sekarang yang dicarikan bulu driwul itu kan ngaruh juga, bulu tebal. Ini kalau di kandang jenengan ini yang bulu tebal ada nggak ini contohnya nih? Kayaknya yang bakalan ada satu betina itu di sebelah sana ya, yang ujung itu karena dari pejantannya juga driwul, makanya saya kayaknya yakinnya di itu peranaan yang satu itu. Kalau yang lainnya kayaknya belum kelihatan juga sih. Oh jadi pejantan pengaruh ya keturunannya ya? Faktor utama pejantan Mas. Kalau soal indukan milihnya gimana supaya nanti punya peranakan yang bagus khusus untuk yang PE ini gimana Mas? Ciri-cirinya apa untuk bakalan betina ini? Ya, kalau betina sih yang penting di susunya Mas. Kalau kelihatan cantik bagus, cuman kalau bermasalah di putingnya kan pasti anaknya juga kurang. Oh kurang bagus. Iya. Soalnya asupan air susunya kan kurang. Oh kurang maksimal, kurang sehat mungkin Mas ya. Kalau perawatan secara khusus supaya kambing-kambing ini tetap halus, bagus, gimana Mas? Apa ada cara khusus apa sama saja dengan kambing kebanyakan Mas? Ya kalau untuk pejantan memang ada cara khusus Mas. Paling enggak 1 minggu sekali, bahkan kadang ada yang 1 minggu 2 kali itu kita sering mandiin. Oh dimandiin? Iya, sampo. Sampo basing-basing apa ada sampo khusus? Sampo. Kalau di sini sih sampo yang dipakai untuk orang. Oh, kalau yang khusus untuk kambing kan belum ada kalau. Oh, belum ada. Oh, jadi sampo yang kita bisa beli di warung itu ya. Iya. Potong kuku. Itu oh, kukunya dipotong juga. Itu kuku itu karena ngaruh, soalnya nanti kalau nggak dipotong dia bisa bengkokin kaki. Makanya paling nggak 15 hari sekali, 1 bulan sekali kaki itu perlu dipotong kali pas mandi. Alatnya untuk motong kaki itu sendiri apa, Mas? Kalau saya sih cuma pakai gunting biasa bisa, pakai pisau bisa. Tapi kalau nanti ada kambing jantan yang sudah besar gitu apa nggak repot itu motong kalau sendiri, apa ada bantuan? Kita kan kalau emang yang sudah punya besar itu ada cepitan kayak gini Mas. Ini tapi belum saya pasang. Nah, ini cepitan, alat ini kan cepitan. Ini buat kalau mandiin, kalau mau nyalon, ya. Kalau mau pokoknya mau benahin kaki itu kan kambing udah nggak bisa gerak-gerak. Oh, jadi dimasukkan ke sini. Dimasukin sini. Oh, ini alat ini apa namanya nih? Apa ya? Bahasa ya, di cepitan, para peternak apa? Cepitan. Oh, pokoknya bahasanya cepitan gitu ya. Cepitan buat pas indukan lagi lagi ngawinin itu. Oh, pakai ini. Jadi ini selain untuk ngawinin, ini kalau ngawinin kan betina yang pasang situ. Nah, ini juga bisa untuk berfungsi untuk ini ya, waktu kita mau potong kuku. Ya pas mandiin lah, pokoknya buat pas mandiin. Oh, mandiin potong kuku pakai ini juga. Iya. Dimandiin pas kita mau jengkatin, pas mau kita benerin bulu-bulunya kan kalau pakai cepitan ini enak Mas. Ya enggak kebanyakan gerak. Kalau betina juga dimandiin? Insya Allah paling enggak kalau habis ngelahirin itu saya sering tak mandiin. Habis ngelahirin kalau ama pas kita rangsang biar supaya cepat birahi. Oke. Selama beternak kambing PE ini kendala apa yang jenengan rasakan Mas? Ya kalau dulu waktu awal-awal banyak Mas, makanya kalau saya dibilang pahitnya di mana PE kan ini udah banyak makan pahitnya. Nah, jadi dulu sering beli indukan itu kadang beli indukan
ternyata udah nggak mau bunting. Tuh jual rugi udah ngalamin. Nah nanti beli indukan lagi karena nggak tahu awal mulanya, mau ngelahirin tapi ternyata susunya bermasalah, yang istilahnya sekarang dibilang kena hepatitis itu. Oh, hepatitis. Nah, akhirnya Ya, kan ya. kita jual lagi kepotong, kita udah Rugi lagi. Makanya ya itu semua cuman buat pengalaman, kesininya kita cari bahan itu untuk lebih hati-hati. Makanya kalau bisa cari bibit-bibitan itu yang dari kandang langsung, jadi kita bisa lihat anak-anaknya, bisa lihat kondisi induknya, anaknya seperti apa, normal-normalnya. Kalau sesama temen gitu kan enak, nggak bohong lah istilahnya, nggak bohong. Kalau emang kambing ini sakit pasti dibilang sakit kan gitu. Oh, jadi nggak semata-mata mau cari untung dari penjualan, lebih transparan istilahnya. Transparan. Jadi kalau ini bermasalah ini, kalau memang berani nekat ya nggak masalah, dengan harga yang standar bahkan murah. Cuman resikonya seperti itu. Ini udah nggak fungsi susunya. Kalau mau cuman ngambil turunannya aja nanti didot ya silahkan. Oh gitu. Jadi kalau mengalami seperti itu, istilahnya didot juga nanti peranakannya bisa bagus juga ya. Bisa juga. Cuman harus telaten lah istilahnya ya. Istilahnya nambah waktu lagi, nambah tenaga lah. Gitu. Kalau soal pertumbuhan tetap sama, karena kadang kita ngelahirin ini kadang minumnya cempe ini dari indukan lain juga bisa. Oh bisa seperti itu. Emang kalau indukan yang susunya terkena hepatitis itu nggak ada solusi mas? Jadi yang terbaik supaya sembuh gitu nggak ada? Kayaknya kalau sementara itu sampai saya sering WA-an sama teman-teman di Jawa aja yang udah lebih pengalaman, kayaknya belum ada. Belum ada ya? Udah terlanjur kena. Berarti solusinya harus dijual ke potong. Kepotong. Kalau udah terkena itu biasanya kalau emang udah nggak dicari lagi dari keturunannya, solusinya biasanya kita mainnya pasti dipotong. Harga turun sampai 50% nggak kalau kayak gitu? Ya mungkin terus dia cak-cakannya itu daging mas. Oh daging, berapa kilo gitu ya? Kalau udah dipotong biasanya ke daging. Kalau untuk doro yang tadinya kan karena awam kadang nggak tahu ini bagus apa enggak. Tapi kalau setelah dipelihara dia nggak bisa bunting seperti yang jenengan katakan di depan. Itu kira-kira masih ada solusi nggak supaya dia bisa lebih subur gitu? Ada nggak bisa gitu? Doro kebiasaan masih bisa mas, tergantung dari petaninya itu, peternaknya itu masih kuat enggak, masih telaten enggak gitu. Soalnya kalau kita pengalaman ngobrol-ngobrol sama teman-teman sebenarnya masih bisa, cuman kadang kita pas ngawinin itu kadang kadang kegemukan bisa, kadang birahinya udah kelewat bisa, kan gitu. Jadi kadang belum nemuin saat yang pas aja bisa. Kadang pindah kandang, kepegang ternak lain, satu kali dikawinin langsung bunting juga banyak. Kalau untuk doro khususnya kambing PE seperti ini mas, kira-kira umur berapa bulan masa birahinya? Kalau umur birahi itu 8 bulan, 7 bulan itu biasanya birahi mas. Udah mulai ada yang mulai birahi. Kadang ada yang sampai 1 tahun. Tapi kalau untuk pengalaman dari teman Jawa itu, kalau kita ingin cari indukan yang nanti kedepannya bisa jumbo, istilahnya posturnya bisa besar, kita biasanya dilewatkan. Dilewatkan dari 9 bulan. Jadi masa birahi 1 kali, 2 kali biasanya dibiarin dulu. Nah nanti udah 3 kali apa 4 kali baru mulai dia. Karena kalau masih terlalu kecil dia birahi terus kita kawinkan, nah kebetulan jadi dia, pasti indukannya juga kurang. Jadi kerdil ya? Ya biasanya begitu. Kalau untuk mengarah ke jumbo biasanya kurang. Jadi kalau salah langkah, terutama ketika melihat kambing doro yang birahi, langsung saja dikawinkan itu nanti efeknya bisa kerdil mas ya. Makanya kita kembali ke peternaknya masing-masing lagi. Cepat pingin punya bibitan, apa pingin membuat calon indukan yang postur gede, kan gitu. Kadang-kadang kan peternak sendiri-sendiri mas, pedomannya. Ada yang ingin mengarah cepat punya anak biar cepat badi, ada yang cepat dapat untung. Tapi ada yang
biar pelan tapi indukannya biar maksimal besarnya. Jadi nanti kalau jadi indukan dia benar-benar puas melihat indukan itu karena posturnya sudah jumbo gede gitu. Wah, luar biasa. Ini ilmunya mantap bener. Tapi ngomong-ngomong ini Mas sudah ngobrol panjang lebar, jenengan sudah berbagi ilmu tentang ternak kambing yang sampean tekuni ini khususnya di kambing PE, tapi kan kita belum kenalan. Ini jenengan ini namanya siapa ini? Oh ya, kenalkan Mas. Nama saya Budi. Mas Budi. Ini desa apa ini? Sri Pendowo, Mas. Kecamatan Bandar Sri Bawono. Kabupaten Lampung. Ini dusun berapa, Mas? Dusun 4, Mas. Dusun 4. Oke, Mas. Kenapa harus milih kandang seperti ini? Ini kan kalau kandang-kandang seperti ini kan biayanya lumayan. Apa memang sebaiknya kambing-kambing PE ini ditaruh di kandang-kandang seperti ini, Mas? Enggak harus. Mas. Enggak harus ya? Enggak harus. Ini ya kemarin aja karena waktu pas bongkar kita yang kandang lama kan udah kayunya udah rusak semua. Jadi karena sama-sama sekalian beli daripada beli kayu sendiri, karena saya ingin simpelnya aja, makanya saya langsung pesan kandangnya aja. Jadi kita nggak perlu beli kayu, nggak perlu buan, nggak perlu bikin paku, cuma cari simpelnya aja, Oh, Mas. gitu. Sebenarnya kalau dari kandang itu nggak masalah, mau dari kandang yang berukir mau yang biasa nggak masalah, karena bukan faktor utama lah buat jenis kambing PE ini. Jadi teman-teman dikira kalau PE harus kandangnya seperti ini, takut yang istilahnya kandangnya biasa terus putus asa. Oh gitu ya. Masalahnya kalau mau melihat seperti ini orang bisa down dulu ini, Mas. Masalahnya kandangnya ini istimiwir. Bahasa sekarang biasa. istimiwir. Dulu kandang saya itu reot sebelum ini, Mas. Tapi PE juga. Udah PE juga. Jadi iya. juga sama hasilnya, terus peranakannya juga sama sih menurut saya. Itu pengalaman saya, jadi nggak harus kandangnya bagus, cuman ya karena kandang kita buat yang kayak biar rapi, karena kan sering didatengin teman. Kalau ada teman kumpul gitu biar kelihatan rapi, cuman gitu aja. Oh iya. Kemarin sebenarnya kan gitu. Jadi teman-teman, Mas Budi sudah menyampaikan, ini kalau kalian mau memelihara PE ini tidak harus kandang seperti ini. Jadi ini karena Mas Budi ini nggak banyak waktu untuk bikin kandang, makanya pesen ambil simpelnya saja yang sudah jadi. Ini pengalaman yang pahit, Mas, ada lagi. Apa itu? Yang agak susah kan, makanya kita senangnya, saya pribadi sih, nggak tahu teman-teman ya. Kalau senangnya saya di branding, kenapa nggak ambil ke kebobokan pejantan yang potongan? Karena saya seninya istilahnya buat sekolah itu kalau di branding ada, Mas. Oh gitu. Kita pelihara indukan gimana supaya bisa bunting. Setelah bunting gimana caranya kita bisa ngerawat cempe-cempe itu. Karena kalau bisa bunting nggak bisa ngerawat cempe juga percuma, karena cempe juga itu perlu Perawatan khusus maksimal, Mas. Perawatan maksimal seperti apa yang jenengan terapkan ini? Ya, yang jelas pengalaman saya yang udah karena kadang motong puser itu kurang pengalaman, kurang gitu. Nah, tanya teman-teman yang udah pengalaman, ternyata kadang itu adalah sebagian dari apatitanus. Obatnya juga nggak ada. Nah, itu jalan satunya biasanya ditanggulangi dari awal. Dari awal ketika melahirkan potong pusar itu. Nah, itu caranya supaya tidak kalau bisa titanus. Jangan dipotong, biarin putus sendiri. Terus kita ke pengalaman saya sih ini bukan ya. Pengalaman saya itu kita kasih alkohol, terus kita kasih obat ya kayak betadin, ini bukan istilahnya iklan, bukan. Ya. Pengalaman saya ya. Terus itu nanti kan biar cepat kering. Oh iya. Terus kalau masa puser itu putus sendiri, kalau nggak dipotong itu memakan waktu berapa lama kalau dibiarkan putus sendiri? Maksudnya putus dari indukannya loh, Mas. Iya. Kalau putus pas sudah kering itu, kisaran 20 hari itu 20 hari pupa istilah bahasanya. Nah, yang saya tanyakan itu putus dari indukannya itu secara alami kan kalau nggak dipotong. Nah, itu berapa jam kira-kira? Cepat, Mas. Lahirin terus kita ambil cempenya aja, dengan nggak sengaja kita narik cempenya aja udah Oh putus. gitu. Jadi bukan kita biarkan saja gitu, bukan ya, kita istilahnya mau mengambil si cempenya itu istilahnya mau dibersihin, dilap-lap itu nanti ditarik langsung putus. Karena kan nanti ada
istilahnya ini yang pertama. Nanti biasanya kalau ada mau ngeluarin 2, nanti yang kedua kan udah mau keluar lagi. Jadi kita ambil, kita bersihin kan. Nah, biasanya dengan kita tarik itu kan kita udah putus sendiri. Cuman kadang ada yang terlalu panjang, sama petelennya dipotong. Terus motongnya kadang guntingnya kurang bersih, begitu kan biasanya beresiko. Nah, itu terjadi yang sudah cempenya terjadi kejang. Nah, kejang itu pengalaman saya pribadi juga udah nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Cempe itu rawan-rawannya di kisaran umur setengah bulan 10 hari ke sini, Mas. Kalau untuk setengah bulan ke sana insya Allah udah mulai tahan lah kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi peternak kalau udah setengah bulan ke sana di pikiran itu udah mulai dingin. Tapi kalau masih 10 hari ke sini itu memang agak rumit, agak rawan. Makanya kita coba juga pengalaman teman-teman di Jawa, kalau habis ngelahirin nggak langsung tak campur indukannya, Mas. Terus jadi dipisah dulu. Bikin kotak tak pisahin. Terus kalau waktu mau nyusuin gimana? Kita masukin ke induknya. Jadi 1 hari 1 malam mungkin saya minumin induknya sekitar 3 kali 4 kali. 3 kali 4 kali. Berarti yang pagi, memang mau siang, panen ya harus telaten ya, Mas ya. Ya insya Allah itu saya praktekkan kemarin. Indukan 4 punya anak 7 indukan 4. Alhamdulillah lolos seleksi alam semua, Mas. Pengalaman teman-teman dari Jawa juga sih itu pengalaman saya. Ternyata untuk cempe biar sehat-sehat itu harus dipisah, karena kalau dari lahir langsung kita campur indukannya kadang kena indukannya tidur, terus keinjak atau ketiduran indukannya mati karena dia kan belum sehat bener, Mas. Jadi kena kaki indukannya aja udah nggak bisa gerak dia. Luar biasa, Mas Budi. Begini teman-teman, ini ada hal yang baru saja disampaikan Mas Budi ini tentang cara merawat cempe, khususnya tentang puser ya teman-teman. Jadi pengalaman Mas Budi ini jangan pernah memotong puser ketika kambing itu melahirkan, atau manak kalau bahasa Jawanya. Karena salah-salah kalau alatnya itu enggak bersih, efeknya tetanus, dan tetanus sampai sekarang belum ditemukan obatnya, Mas ya. Nah, setelah itu cempe ini rawannya umur 10 hari ke sini sampai berarti 1 hari sampai 10 hari, Mas ya. Baru lahir sampai 10 hari. Jadi cempe itu usia rawannya umur 1 hari sampai 10 hari, teman-teman. Nah, prakteknya Mas Budi untuk menjaga kelangsungan hidup si cempe ini supaya optimal sesuai dengan apa yang diharapkan, beliau tidak menyampurkan si induk sama cempe karena rawan dengan keinjak atau ketiduran si indukannya tadi. Ini luar biasa ini. Terima kasih ya sudah ini Mas Budi, ilmunya sangat bermanfaat. Sekali lagi saya terima kasih. Semoga Mas Budi sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Oke teman-teman, demikian tadi obrolan saya dengan Mas Budi yang notabene sangat brilian caranya beternak kambing ini. Ini kambing khusus kepala hitam teman-teman PE. Terima kasih buat kalian yang selalu support Wayah Angon. Semoga ini ada manfaatnya. Bertemu kembali di video berikutnya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.